Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka majelis ta'lim RW 05 Tebet Barat, Jakarta Selatan. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bertepatan dengan 17 Agustus 2025. Hari ini kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan amal dan kegiatan yang baik-baik. Salah satu yang dianjurkan dalam Islam adalah kita berusaha untuk dapat memberikan infak ataupun sedekah kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan. Pada kesempatan ini saya juga mengajak agar di masyarakat kita ada gerakan sedekah atau infak untuk mendukung atau memberikan bantuan pertolongan kepada masyarakat kita yang tidak mampu, bahkan kesulitan ekonomi, kesulitan beli beras untuk anak dan keluarganya, kesulitan bayar sekolah, beli seragam dan sebagainya. Itu saya sendiri melihat di tengah-tengah masyarakat di Jakarta ini, orang-orang atau teman-teman kita yang mendapatkan kesulitan semacam itu. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita perhatikan kesulitan mereka dan apa yang kita bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk meringankan beban hidup atau biaya kehidupan keluarganya yang memang perlu kita bantu, karena memang betul-betul saya lihat sangat kesulitan di cukup banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kajian kita adalah berkaitan dengan memilih teman atau sahabat yang baik. Kita diperintahkan dalam agama Islam, syariat kita, agar kita bergaul dengan orang-orang baik. Bahkan dalam salah satu hadis ada seseorang yang masuk surga karena mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang soleh. Disinilah yang sangat kita
perhatikan dalam hadisnya, hadis sahih ya, riwayat Bukhari, menjelaskan ada seseorang masuk surga karena dia mencintai orang soleh. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya orang-orang soleh ini perlu kita dekati, perlu kita minta nasihatnya, perlu kita minta petunjuknya, perlu kita bergaul dengannya, dan juga perlu kita mohon doanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis riwayat Muslim, hadis sahih juga, nomor 183, saya akan ambil cuplikannya saja karena panjang sekali hadisnya. Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana faqala lahum ukhriju man araftum fatuharramu huwaruhum 'alan nar wa yukhrijuna khalqan katsira qad akhazatin nari ila nisfi syaqiyah wa ila rukbaniyah. Hadis riwayat Bukhari raqam 4581. Hadirin sekalian, terjemahan bebasnya adalah setelah orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, jadi pada hari kiamat nanti setelahnya proses bermacam-macam, maka orang-orang mukmin itu dipilih, dicari dan diangkat untuk masuk ke surga. Setelahnya orang-orang mukmin masuk surga semuanya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih gigih dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, mereka itu dahulu berpuasa bersama kami, sholat berjamaah bersama kami, dan pergi haji bersama kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal itu. Maka diharamkanlah wajah-wajah mereka dari api neraka. Lalu mereka mengeluarkan banyak orang-orang yang telah dijilat api neraka hingga setengah betisnya, hingga juga sampai ke lututnya. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis tersebut, maka jelaslah bahwa seseorang nanti pada hari kiamat itu akan mencari teman-teman atau sahabatnya yang baik-baik.
tadi dijelaskan, dia mengadu kepada Allah, dulu bersama-sama kami berpuasa, puasa Ramadan, berpuasa bersama kami juga dulu ya Allah, sholat berjamaah, sholat di musola Nahdlatul Ummah ini nanti akan teringat semua, dan ini menjadi saksi di hari kiamat nanti. Kita yang berkumpul sekarang ini juga kita saling mengingat. Di hari kiamat nanti kita akan mengadu kepada Allah dan mencari haji bersama-sama, bahkan sebagian. Nah, itu semuanya disampaikan kepada Allah. Lantaran apa? Lantaran mereka bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini benang merahnya ini, bersahabatnya ini, bertemannya ini, berkumpulnya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam rangka pengajian, dalam rangka bakti sosial, dalam rangka misalnya juga kerja bakti di RT, di RW, di kelurahan dan sebagainya. Nah, itu semua kita niatkan adalah lillahi ta'ala. Ada gerakan hati kita itu, apa yang kita perbuat, kebajikan-kebajikan tadi itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersahabat juga begitu, karena nilai persahabatan yang lillahi ta'ala dengan nilai persahabatan yang biasa-biasa, yang biasa-biasa saja, ya, itu berbeda. Tadi yang dipanggil untuk masuk ke surga itu, yang diajak masuk surga itu adalah orang-orang yang persahabatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita betul-betul niatkan mencari sahabat-sahabat, teman-teman dekat kita yang soleh-soleh, yang baik-baik, niatkan untuk apa? Untuk sama-sama kita mengajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas dalam hadis ini bahwa teman kita yang soleh tentunya itu dapat memberikan syafaat nanti pada saat kita semuanya menghadapi kesulitan di hari kiamat. Kita mendapatkan syafaat dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang soleh. Oleh karena itu, pada waktu yang lalu saya menjelaskan bahwa marilah kita sekarang ini
untuk menyelesaikan tugas hidup ini, ya, selalu ingat 4S. Ingat 4S. Yang pertama, amal soleh. Kapanpun, dimanapun, kita berusaha untuk berbuat amal soleh, amal kebajikan, amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang menyenangkan orang lain, amal yang membantu orang lain, bukan menjadi beban orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Jadi amal soleh itu yang pertama, amal soleh diri kita sendiri. Yang kedua adalah istri soleh. Itu S yang kedua. Semuanya 4 itu soleh, 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 soleh. Pertama, amal kita yang soleh. Kedua, istri kita yang soleh. Kenapa? Karena istri kita yang soleh ini tanggung jawab kita sebagai suami untuk mendidik, untuk mengajak, mengajari, menuntun menjadi istri yang soleh. Kalau kita bicara mengenai istri yang soleh, nah ini memang tanggung jawab kita sebagai suami, apapun keadaannya, kapanpun, tetap tanggung jawab kita. Istri yang soleh, karena itu pun akan ditanya kita, dan nanti di hari kiamat nanti ditanya bagaimana peran kita terhadap istri kita. Kemudian S yang ketiga adalah anak soleh. Yang keempat, teman-teman atau sahabat yang soleh. Saya kira kalau kita sudah pegang dan kita laksanakan semua itu, ya, 4S kita perhatikan betul, ya, insya Allah aman kita menghadapi hari kiamat nanti, atau menghadapi siksa kubur nanti. Jadi saya ulangi, anak soleh. Pertama, amal kita dulu, amal kita yang soleh, amal soleh, anak soleh, istri soleh, kemudian sahabat yang soleh. Makanya sering pesan orang tua kita dengar, ya, carilah teman-teman yang nanti mau nyolatin kita kalau kita meninggal itu, ya. Cari teman sebanyak-banyaknya yang mau nyolatin kita, yang mau mendoakan kita, yang mau mengajak kita dalam kebaikan, yang akan memberikan syafaat kepada kita juga. Kan dalilnya tadi hadis yang panjang tadi, Muslim 183, bahwa teman soleh itu adalah akan memberikan syafaat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zukhruf 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu
illal muttaqin. Hari itu, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang saling bersahabat menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang para muttaqin. Jadi kalau orang yang tidak takwa, bisa jadi di dunia ini kita sangat bersahabat, sangat dekat, tapi di akhirat nanti jadi musuh. Disebutkan di sini illal muttaqin, kecuali yang tidak jadi musuh itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah kembali tadi kita persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak penjelasan yang mengajak kita agar kita hati-hati di dalam memilih kawan, memilih teman yang baik. Teman yang baik itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami. Teman yang baik itu adalah teman yang menyemangati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diperhatikan betul. Ini ciri-ciri teman baik. Menyemangati, mengajak kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, obrolannya, kegiatannya, ajakannya itu menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman yang baik itu cirinya lagi tidak membiarkan temannya dalam dosa. Dia mengingatkan kita kalau kita salah, lupa, khilaf, dia mau mengingatkan kita. Dan kita pun juga diperintahkan untuk mengingatkan kita kepada orang lain, kepada sahabat kita itu. Artinya kita juga bisa memahami teman yang baik. Kalau kita mau menjadi teman yang baik, kita juga harus mau mengingatkan teman kita yang berbuat dosa itu, yang berbuat salah itu, kita ingatkan untuk tidak terus berbuat dosa. Stop, berhenti. Kemudian dia menegur dengan lembut. Teman baik, negur dengan cara yang bijak. Kita ingatkan si A misalnya dalam keadaan berbuat tidak baik dan banyak merusak, kita ajak bicara empat mata. Kita undang ke rumah, kita ngobrol-ngobrol di pos hansip gitu, atau di musola atau di masjid, kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana dan sebagainya. Kita ingatkan untuk tidak terus berbuat dosa dan merusak. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat lembut di dalam menegur, tegur sapa dengan orang lain. Nah, ini kaitannya yang terakhir adalah
Dia memberikan nasihat karena cinta, kasih sayang. Jadi memberikan nasihat, mengingatkan orang lain dengan cinta, kasih sayang, ya, dengan lembut, dengan baik dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri teman yang baik. Terakhir, teman yang baik adalah teman yang mendoakan kita, baik di depan kita maupun di belakang kita. Ini diajarkan dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 10, yang artinya, dan ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Kita mendoakan sahabat-sahabat yang seiman ini agar diampuni dosanya. Oleh karena itu kita sering membaca doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita diajarkan, dianjurkan juga minta ampun. Selain kita minta ampun, minta kita juga diampuni kedua orang tua kita, diampuni juga kaum muslimin dan muslimat, wal muslimin wal muslimat. Nah, semuanya itu adalah ajaran yang perlu kita amalkan setiap hari. Doa itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa teman atau sahabat kita yang baik ini, ya, yang telah mempunyai ciri-ciri yang tadi, ya, intinya adalah teman yang selalu mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti lagi bahwa sahabat ini selalu berusaha agar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, dan juga sahabat kita yang baik ini selalu mendoakan kita di setiap waktu, dan terutama mendoakan diam-diam di sepertiga malam. Kita mendoakan sahabat-sahabat kita diam-diam di sepertiga malam. Ini ada anjuran khusus karena sepertiga malam ini saat-saat mustajab, dan kita mendoakan diam-diam ini adalah juga bagian dari anjuran kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya Allah, Allahumma rzuqna suhbah salihah tuqarribuna minka wa tudkhilunal jannah.
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang soleh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita mohon agar kita diberikan sahabat-sahabat yang soleh, dimudahkan mencari dan mendapatkan sahabat yang soleh. Kita minta kepada Allah, dan ini doanya, Allahumma rzuqna suhbah sholihah tuqarribuna minka wa tudkhilunal jannah, yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, tuqarribuna minka wa tudkhilunal jannah, dan memasukkan kami ke surgamu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah pentingnya kita mencari teman-teman yang baik, mencari sahabat-sahabat yang soleh, yang baik, dan terus pergi kemana-mana juga kita bersama orang-orang yang baik-baik. Karena dalam pepatah, kalau kita ingin tahu siapa seseorang itu, seperti apa orang itu, maka lihat saja teman-teman baiknya itu, lihat saja sahabat-sahabatnya itu. Dia kalau pergi-pergi kemana-mana itu dengan siapa? Itulah dia keadaannya seperti itu, seperti sahabatnya itu. Kalau dia pergi selalu dengan si A, dengan si B, ya kira-kira dia itu ya seperti si A dan si B juga. Ya paling nggak 11-12 lah. Mirip-mirip. Jadi kita berhati-hati bergaul, bersahabat, berteman. Harus kita seleksi, selalu mendapatkan dengan teman-teman yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus memperbanyak teman-teman yang baik, yang soleh dan soleha. Dan terkandung di dalamnya tadi bahwa kita punya kewajiban untuk menjadikan soleh, soleha anak-anak kita. Makanya jadi program utama kita. Seperti apa program utama kita untuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, termasuk juga menjadikan pendamping kita istri yang soleha. Kalau ibu-ibu juga berusaha mendapatkan suami yang soleha, yang soleh, suami yang soleh. Baiklah hadirin sekalian, pengajian kita sampai di sini dulu, dan kita bisa diskusi tanya jawab beberapa menit yang akan dipandu oleh Bapak Mulyadi. Silakan, Pak. Baik, Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak banyaknya seputar 4S tadi: amal soleh, kemudian istri yang soleh, anak yang soleh, dan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh adalah yang selalu menegur dan mengingatkan mengenai bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang ingin bertanya dan masukan kepada Bapak sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya untuk Bapak Haji tentang bagaimana kita mencari seorang yang soleh dan mendoakan. Mungkin bagi kita ini punya keluarga yang non muslim juga Pak ya. Itu apakah kita tuh harus warga kita yang lain selain agama Islam kita dijadikan suatu teman dan sahabat gitu aja. Begitu aja. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan yang sangat ini untuk menghadapi teman-teman yang levelnya lebih atas. Itu dia kehidupannya bagus, sama pendapat yang beda orang kaya. Dan itu sulit untuk berkomunikasi sama dia. Jadi kalau kita nak sesuatu dengan dia itu tapi apapun yang kita sampaikan, no semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pertanyaannya bagus-bagus. Bagaimana kita menyikapi teman-teman kita yang non-muslim? Kira-kira itu intinya. Ya Pak Parman ya. Hadirin sekalian, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Ya, menghadapi orang-orang yang non-muslim itu. Tetap kita menghormati, menjaga harga diri mereka. Tidak boleh kita menyakiti hatinya. Tidak boleh kita menyinggung perasaannya. Kita jaga cinta kasih kita sesama manusia, tetap dijaga. Jangankan masih hidup, sudah meninggal pun Rasulullah memberikan contoh. Orang yang meninggal dunia yang bukan muslim, pada waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, begitu lewat ada orang mau dikubur, orang non muslim yang meninggal, Rasulullah mengajak semuanya berdiri untuk menghormati. Yang sudah meninggal pun non muslim harus kita hormati, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perlu kita hormati juga orang yang meninggal ini non muslim ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iya, tetap kita wajib menghormati. Jadi itu sikap kita. Adapun kita untuk mengajak kebajikan, ya, kita berdakwah, itu tetap melekat kewajiban kita lakukan kepadanya, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Jadi kita bukan mengajak untuk konfrontasi, untuk debat-debat yang tidak, tapi kita terutama mengajak itu tadi yang disinggung oleh Pak Haji Rizal tadi, mengajak dengan contoh perbuatan yang baik, membantu misalnya, menolong misalnya. Nah itu tetap kita mengajak, berdakwah kepada mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang muslim sesuai kemampuan kita. Tapi tetap jaga perasaannya, jaga martabatnya, jangan sampai tersinggung, jangan sampai marah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sangat menghargai orang non muslim, itu sangat dihargai dimanapun berada. Nah kita juga diperintahkan oleh Allah
Alhamdulillah di Indonesia ini kalau saya lihat orang-orang Islam kita ini di sini semuanya menghormati, menghargai orang yang non-Muslim. Ya tentu ada saja yang tidak, ya. Tapi sebagian besar kita itu menghormati orang-orang Islam. Ini menghormati orang-orang yang non-Muslim. Ya mohon maaf, ya di tempat lain di sana, di negara yang Muslimnya sedikit, ya sudah intimidasi dan sebagainya terjadi, penghinaan dan sebagainya terjadi. Nah ini kita mengikuti ajaran Rasulullah menghormati, ya, tetap mencintai sesama makhluk, sesama manusia. Dia beda agama, beda keyakinan, ya, kita tetap menghargai, silahkan agama kalian, lakum dinukum waliyadin, ya, kau punya agama silahkan, kita punya agama, kita tetap kita jalankan dengan baik. Begitu Pak Parman, ya. Pak Haji Rizal komunikasi dengan level atas yang sulit, ya memang ini terjadi, seringkali terjadi seperti itu, ya. Tapi tidak semuanya. Ada yang level atas juga yang komunikasinya baik. Oleh karena itu kita selalu mengingatkan, Islam selalu mengajarkan, ayo kita ini yang tua, yang gede menyayangi yang kecil, yang muda, yang kecil menghormati yang tua, yang gedean. Jadi sinkron. Ngatasinya rajin-rajin ke majelis taklim, Pak. Ya? Iya. Di majelis taklim inilah kita saling mengingatkan. Kita diingatkan, ya. Yang kurang baik kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Karena di majelis taklim itu semuanya berbicara secara hukum, secara ajaran. Ini ajarannya seperti ini. Tidak pilih-pilih, tidak apa namanya itu, ya ajarannya itu yang sesuai dengan keinginan umat atau keinginan hadirin, tidak. Ya ajaran Islam ya begini-begini disampaikan, sehingga disitulah kita akan ada perubahan-perubahan. Baik, itu Pak Mul yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.